Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam saat teduh mulai. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di tanggal bulan November, tanggal 16 bulan tahun 2025. Kita akan menyanyi lagu pembukaan, pujian yang mengatakan, besarkan nama Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan, karena Dialah Allah kita. Nama Tuhan, kita terus masih memuliakan Tuhan untuk menyambut doa pembukaan. Pujian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.
sukacita hari ini, karena kami telah mendengar dengan jelas bahwa hanya Engkau gunung batu kami dan kota benteng kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami pulangkan ke hadirat. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami di hari ini. Keluarga besar Jemaat Kimi Kalvari Tasangkapura, di mana kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah serta membesarkan nama-Mu. Kedahsyatan-Mu terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu terlalu sempurna dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya itu oleh karena anugerah-Mu, bukan karena gagah dan kemampuan kami, tetapi semata-mata hanya anugerah-Mu. Sebab itu di pagi hari ini, kami juga mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini dan Roh-Mu yang sedang bekerja. Biarlah itu terus bekerja dari awal ibadah ini sampai tamatnya nanti. Biar jadi di dalam pertolongan Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam setiap pelayanan. Kau memberkati di hari ini. Dan juga setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini. Biarlah kami pulang hari ini dengan satu kemenangan. Bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus, kota benteng kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba membuka ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita terus masih memuji Tuhan untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap.
pembacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Dengan hormat, Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kalau sudah dapat semua, saya akan baca judulnya dan kita akan baca sebagaimana biasa, silih berganti. Nanti ayat yang 12, ayat yang genap, semua ibu-ibu, dan ayat yang ke-13, semua bapak-bapak. Dan ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama. Judulnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, ibu-ibu kita baca sama-sama. Kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan rasa gentar. Bukan saja seperti masih, tetapi terlebih pula setelah waktu aku tidak hadir. Lah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak berdiri dan tidak berdiri sebagai anak Allah di tengah-tengah yang sesat, sehingga kamu bercahaya seperti bintang firman kehidupan, agar aku dapat menyatakan pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berbuat dan tidak percuma bersuka. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman, aku bersuka cita dan aku bersuka. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Puji nama Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita akan lanjutkan pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Petrus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita terus masih memuji Tuhan untuk menyambut kesaksian. Kita akan menyanyi pujian yang mengatakan dalam perjalanan hidup ini. Banyak yang harus kami lalui.
Tuhan Allah kami tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Puji Tuhan, di sini tidak ada yang melapor, tapi ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Selama seminggu yang kami sudah lewati, kami persilakan. Puji Tuhan, Mama Min cukup baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada lagi, kami persilakan. Puji Tuhan, Mama Ketua. Sampai di jalan alang-alang yang Genyem ke Dosai. Di antara Genyem dengan Dosai itu tengah-tengah mobil mogok dan tidak bisa untuk kami sopirnya start. Sudahlah, malam sudah jam 6, setengah 7. Lalu Mama Ketua suruh adik-adiknya kita mau dorong. Bahkan perempuan saja sopir ini, anak mantu kami. Kami turun dan mau dorong mobil. Sedangkan mau dorong mobil tidak bisa jalan. Adik-adik yang lain tuh memilih untuk jalan kaki sampai di desa. Sedangkan saya berdiri di tengah jalan. Tunggu siapa yang bisa tolong. Saya berdiri di belakang mobil dan saya berdoa, Tuhan tolong kami. Orang Bongo, kami orang Sarmi juga, orang perusahaan. Mereka lewat dengan trek. Dan Mama angkat tangan, mereka lihat. Dan stop treknya. Dan kenapa Ma? Karena Mama punya mobil ini sudah kehabisan bensin. Jadi tidak bisa jalan. Mereka tolong kami dan kasih lepas talinya, ikat kami punya mobil itu. Sampai sedangkan cucu ini dia left trek yang satu untuk dia taruh dia HP di bensin pom yang di desa ini supaya
dia bisa ambil bensin 5 liter untuk tolong kami sudah jam 7. Puji Tuhan, saat kami berseru sama Tuhan, Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang untuk menolong kami. Kami bersyukur. Selagi kita susah, Tuhan tolong. Kesetiaan yang kita taruh untuk setia di dalam gereja ini. Tuhan lihat, di saat Tuhan susah, Tuhan tolong. Jadi saya mengucap syukur kebaikan Tuhan. Saya ingin memuji Tuhan dengan telah kupandang kasih sayang. Bisakah iring Oma dengan telah kupandang kasih sayang Tuhan di perjalanan hidupku ini. Kadang aku tak mengerti, kasihnya tiada terhenti oleh celah, noda dan dosa. Oh Tuhan, ku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas semua yang kau beri. Ajarlah aku mengerti apa yang kau kehendaki dari sekarang sampai mati. Roh Kudus, Roh Kudus, tuntun aku, Roh Kudus, tanggalkan semua hidup lama. Ajarlah aku mengerti apa yang kau kehendaki dari sekarang sampai mati. Terima kasih kami kembali. Puji nama Tuhan, nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup saja, kita lanjut. Kita akan memberi, namun sebelumnya kita akan menyanyi Kemenangan Iman nomor 67, Israel Keluputannya. Mari kasih lagi.
Bapak Ibu, sebelum kita satu dalam doa, di kotak lemari kasih juga ada. Kalau Bapak Ibu tadi tidak dengar yang dipandu, masih diberikan kesempatan sebelum kita selesai ibadah. Mari kita satu dalam doa untuk membawa semua persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Maha Besar Bapa Pencipta langit dan bumi, di pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu Kimi Kalvari datang di hadapan hadirat-Mu. Naikkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Mulai dari hari Minggu sampai kami ada di minggu ini, seminggu lamanya dengan semua aktivitas kami yang kami lakukan, Tuhan sudah tolong sertai hingga kami semua ada kembali di tempat-Mu yang kudus ini Bapa. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Engkau Yesus yang dahsyat, agung dan mulia. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan telah beri buat kehidupan kami secara pribadi dan keluarga yang kami bawa di pundi-pundi ini Tuhan. Kami memberi salah, Tuhan ampuni kami karena berkat yang Tuhan beri buat kami tidak sebanding dengan apa yang kami berikan ini ya Bapa. Tuhan ampuni kami, suci kuduskan layakkan kami pemberian ini layak untuk kami pakai di dalam pelayanan ibadah dalam jemaat Kimi Kalvari ini Bapa. Memberkati tangan-tangan-Mu yang sudah memberi, dan juga Tuhan tak lupa berdoa untuk tangan-tangan yang belum sempat memberi. Tuhan pun Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami semua. Tuhan Bapa di surga, semua usaha kami kecil besar Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, sudah tiba saatnya untuk kita bawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi, serahkanlah hidupmu padanya.
kami lemah, Engkau ada memberikan kekuatan bagi kami. Waktu kami sakit, Engkau hadir di samping kami, memberikan pemulihan. Waktu kami dalam persoalan, Engkau sendiri hadir menyelesaikan segala-galanya bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kami keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang olehnya kami diselamatkan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami hidup hari ini karena Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami menyampaikan permohonan doa syafaat ini kepadamu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati menggantikan kami, membayar lunas segala utang-utang dosa kami. Di saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu saja kami akan mendapatkan kedamaian yang abadi itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pelayanan sepekan yang sudah kami jalani. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Engkau berikan bagi kami. Dan juga hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh melangsungkan ibadah raya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Ada orang-orang lain yang tidak melaksanakan seperti yang kami lakukan. Kami berdoa kalau hari ini kami bisa melaksanakan, kami mengucap syukur. Tapi juga kami mohon kepadamu buat saudara-saudara kami yang tidak melakukan ibadah seperti kami, karena mereka ditindas, karena mereka tertekan oleh situasi dan keadaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur untuk perkembangan pelayanan gembala dan badan pengurus jemaat. Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu ini, agar mereka senantiasa melakukan tugas pelayanan dengan takut akan Engkau dan melakukannya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan mata yang tertuju kepadamu. Kami juga berdoa mengucap syukur karena di beberapa minggu yang lalu kami sudah melangsungkan ibadah penutupan tahun pelayanan 2025. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami berdoa di minggu-minggu yang akan datang, di dalam persiapan-persiapan untuk menyambut kelahiran. Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami akan tetap teguh, berpegang kepada janji-janji kebenaran firman. Engkau datang kepada kami agar kami diselamatkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam tugas, pekerjaan, serta usaha yang sedang mereka lakukan. Baik itu usaha yang besar ataupun yang kecil, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan mereka, penjual-penjual di pasar, tukang parkir, buru-buru lepas, PNS, TNI, Polri. Engkau memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang sampai saat ini masih bergumul dengan pekerjaan. Kiranya Engkau membuka lapangan pekerjaan buat umat-Mu, agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan itu. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang sedang berada di luar kota Jayapura.
Bapak kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa buat Bapak Michael Pigome yang berada di Papua Tengah. Engkau memberkati dan menyertai rencana keberangkatan kembali ke Jayapura. Kiranya Engkau terus bersama-sama dengan anak-Mu terkasih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu dan memberikan pemulihan jika hari ini ada yang sakit, terbaring di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik. Biarlah Engkau hadir sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Darah-Mu itu cukup memberikan pemulihan. Dan mungkin pada saat ini ada umat-Mu yang hadir di dalam ruangan ini, yang mungkin mengalami sakit. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah di setiap bagian-bagian yang sakit, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang sedang berulang tahun di bulan ini. Biarlah usia yang mereka dapat, mereka mau pakai hidup untuk takut akan Engkau. Kami juga berdoa buat ibu-ibu janda, duda, dan lansia. Engkau terus memberkati mereka. Berikan kekuatan kepada mereka senantiasa di dalam pertolongan. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja dan rumah pastori. Engkau memberkati ketua dan anggota. Biarlah semuanya mereka dapat melakukannya di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati simpatisan yang pada saat ini mungkin hadir bersama-sama dengan kami dalam melaksanakan ibadah dan di dalam pergumulan mereka. Kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada pada hari ini, baik di gunung, di lembah, dan di pesisir. Mereka siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati mereka, keluarga mereka, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja-gereja di tanah Papua, didominasi gereja. Kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin, agar mereka dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin, untuk mengarahkan umat, untuk tetap terus percaya kepada-Mu. Terlebih khusus, kami berdoa untuk gereja Kemah Injil Pingmi di tanah Papua. Engkau memberkati ketua sinode dan jajarannya, ketua klasis-klasis di mana saja mereka berada, terlebih khusus klasis kota Jayapura. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu di dalam semua program-program yang sedang dicanangkan. Biarlah Engkau memberkati. Rencana pada tanggal 30 November nanti akan ada ibadah gerbang Natal. Engkau memberkati panitia yang terus bekerja agar kegiatan tersebut dapat berjalan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami. Engkau memberkati dengan jajarannya. Dan juga kami berdoa untuk gubernur dengan jajarannya. Kiranya Engkau juga memberkati bupati-bupati dan wali kota. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk tanah Papua. Biarlah Engkau hadir memberikan kedamaian. Semua gejolak-gejolak yang sedang terjadi. Biarlah Engkau hadir sebagai Tuhan yang memberikan kedamaian. Agar setiap orang dapat melihat bahwa kehadiran-Mu itu adalah kehadiran yang sempurna yang memberikan kedamaian bagi setiap jiwa yang merindukan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah kami lakukan di dalam ibadah. Teristimewa untuk persembahan yang sedang kami berikan. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk panitia Natal Jemaat Kimi Kalvari dan ulang tahun yang ke-53 tahun yang sedang melakukan latihan. Engkau terus memberkati panitia Natal, Ibu Ketua dan anggotanya. Engkau terus memberkati agar mereka terus bekerja untuk menyukseskan acara Natal dan HUT pada tanggal 21 Desember nanti. Terima kasih Bapak yang baik. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kami pulangkan kehadirat-Mu dan kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang menjadi syafaat kami. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang menyatakan Dia seperti air yang mengalir. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Seperti air yang mengalir, yang mengalir di hati, seperti air yang mengalir saat ini, yang menjamah oh Yesus, Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pagi yang indah, matahari yang cerah. Ada nafas hidup. Tapi kami lebih lagi merindukan firman. Karena hanya firman-Mu yang memberi kami jalan keluar setelah menerima keselamatan dalam penebusan Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu, supaya hidupku terus berpaut kepadamu. Semua pikiran lain, rasa letih, lesu, ngantuk, dan capek, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami rindu Roh Kudus beracara di tengah pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu cuma alat yang dipakai Tuhan. Kuduskan, sucikan,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita tetap berdiri. Kita mau membaca bersama-sama dari Kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-11. Kitab Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat? Puji Tuhan. Sudah terpampang di depan. Mari kita baca bersama-sama. 3, mulai. Sekali lagi. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Shalom. Waktu semalaman tanggal 12 ya. Tanggal 12 ada KKR di sini. Berapa banyak yang hadir? Yang hadir saja boleh naik tangan. Puji Tuhan. Tuhan baik. Timnya sudah pulang. Di tengah malam sampai jam 1 pagi kemarin ada seorang ibu yang menderita karena tidak punya uang sepeser pun untuk beli makan malam bersama putrinya yang sakit. Dan dirawat di rumah sakit di Jakarta Pusat. Dia berasal dari gereja tetangga, gereja yang lain. Dia menelpon saya. Sebelumnya WA, saya tanya ini siapa? Dengan siapa? Lalu dia jelaskan. Kemudian pergumulannya, anaknya sakit. Saya benar-benar tidak punya uang. Di rekening mungkin ada 50.000 saja. Hati saya bergerak mau membantu. Tapi ini sudah tengah malam, bahkan sudah menjelang pagi ya. Puji Tuhan. Saya menggumulinya lalu ada suara yang berkata, telepon salah satu bapak atau ibu, bapak dan ibu yang bergabung di tim yang datang, yang mengunjungi kita kemarin. Lalu saya menelpon pertama, tidak dijawab. Saya telepon yang seorang bapak yang lain, hamba Tuhan yang lain. Lalu memang dia arahkan untuk telepon ke bapak yang pertama dan istrinya. Puji Tuhan, mereka memberi respon. Singkat cerita, mereka membantu untuk didoakan. Karena anaknya sudah dirawat selama 2 bulan. Dan mereka sudah 1 bulan, jadi 3 bulan tinggal di Jakarta. Dan Bapak Ibu, pergumulan hidup di negeri orang itu berbeda dengan di negeri sendiri. Di rumah orang itu beda dengan di rumah sendiri. Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya? Bisa?
bisa nangkap ilustrasi tadi yang saya cerita, contoh tadi. Di rumah sendiri, kita merasa kuat. Di rumah sendiri, kita berpikir praktis, tidak capek. Kalau di tempat lain, di rumah orang apalagi, di negeri orang, ibu ini berkata, mohon maaf Bapak Pendeta, saya punya satu anak dan ditinggalkan oleh suami saya beberapa tahun yang lalu. Dalam penderitaan seperti itu, saya berdoa, hanya minta supaya salah satu pasangan yang datang dan melayani malam itu di sini, tanggal 12, Pendeta Januar namanya, itu pemimpin dari atau kepala sekolah dari sekolah yang diikuti oleh Mama El. Suami istri bilang, kirim nomornya Pak Pendeta Win. Kami akan mendoakan. Kami akan melayani mereka. Dan puji Tuhan. Pelayanan itu selain berdoa, mereka menopang dia dengan uang 500.000 rupiah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Menjelang 1:30 pagi, ada yang kirim 500.000 rupiah. 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya bilang, adik ibu, bersabar. Mari kita berdoa. Adik ibu, bersabar. Mari kita berdoa. Tindakan iman itu bijaksana. Itu yang pertama ya, pagi ini. Buat kita. Tindakan iman itu bijaksana. Tidak punya apa-apa. Hati tergerak untuk menolong orang lain, tapi katakan di dalam nama Yesus, terjadi. Maka terjadilah. Cukup untuk beli makan malam, cukup untuk bayar kos 1 bulan. Oh, saya sudah pergi berbaring, menjelang 2:30 pagi, saya dengar HP itu masih bunyi. Saya bangun dan membacanya. Bapak Pendeta, terima kasih. Saudara tahu, ibu muda ini, dia tinggalkan imannya, pergi dengan laki-laki yang tidak seiman. Dia seorang muslim. Setelah punya 1 anak, laki-laki tinggalkan dan dia pergi. Mana? Berapa banyak orang muda? Orang muda saja. Kasih naik tangan. Orang muda mana? Orang muda. Hati-hati hidupmu. Jangan mau menikah, jangan mau bersahabat secara pribadi dengan orang yang tidak seiman. Tidak ada kata amin. Amin. Jaga hidupmu. Hidupmu harus hati-hati sehingga nanti hidupmu menjadi berkat untuk orang lain. Kan masih mau umur panjang. Ada yang baru 17 tahun. Ada yang baru 22. Ada yang 25 tahun. Saudara mau berjalan kemana? Lagu gembira itu. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan dengan iman ke Kanaan. Kalau saudara tidak landaskan sungguh-sungguh hidupmu di atas iman akan Kristus, saudara akan kandas di tengah jalan. Itu pasti, bukan cerita omong kosong. Ilustrasi tadi, kisah nyata.
malam itu sebelum ibu ini menikmati kasih Tuhan, saya bimbing dia dalam 7 menit terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya katakan, adik ibu, kalau tidak mulai dengan kembali kepada Kristus, tidak ada jalan, tidak ada pertolongan buatmu. Perhatikan baik firman Tuhan. Jangan main-main ikut Tuhan setengah-setengah hati. Pikir ikut Tuhan itu gampang saja. Saya malas-malas datang di ibadah, tidak apa-apa. Saya main-main dengan Tuhan, tidak apa-apa. Saya masih muda, saya kuat. Saya bisa urus semua menurut apa gaya hidup saya, tidak apa-apa. Tunduk dan taat kepada nasihat orang tua. Yang setuju bilang amin. Dengarkan firman itu, apa yang dikatakan ayat 11 tadi. Dalam terjemahan ini, saudara baca di atas. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga. Terus ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan tipu muslihat. Terus, saudara perhatikan tulisan ini. Bukan karena ditulis oleh dicantumkan oleh Mama Els, tapi saya mau minta saudara perhatikan ini. Saudara perhatikan di buletin ini. Ada tulisan dalam judul yang menarik. Yang punya buletin ini pegang dan kita baca bersama-sama. Baca temanya. Ya. Sudah punya? Sudah pegang? Baca temanya yang di depan, di bawah jemaat Kalvari itu. 3, mulai. Menghargai darah perjanjian dengan hidup taat sesuai firman-Nya. Menghargai darah perjanjian. Dalam 7 menit, ibu ini terima Yesus. Ibu muda ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah itu, ada hamba Tuhan suami istri melayani hampir 1 jam. 1 jam. Saya kontrol melalui HP. 1 jam. Kurang. Sesudah itu, 1,5 jam kemudian, pertolongan itu datang. Halo? Itu mujizat atau bukan? Itu caranya siapa? Perhatikan ayat 11 itu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan. Dari orang yang mengatakan tipu muslihat. Kalau baca ayat 13 lagi. Bisa? Perhatikan. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Dan menempuh jalan kegelapan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tadi kita baca Filipi pasal berapa? Pasal berapa? Ayat berapa mulai? Coba kita lihat lagi. Filipi pasal 2 itu. Bagus sekali. Bagus sekali. Saya tadi, waktu baca Filipi pasal 2, ada 1, 2, 3 ayat yang membuat saya ambil tisu dan keringkan air mata saya. Coba kita lihat lagi. Mulai ayat berapa tadi? Ayat 12. Kita membacanya bersama-sama. Terus, mulai. Karena itu, kedatangan keselamatan dengan takut dan ketat. Bukan saja sebagai Tuhan, tetapi seperti pula sekarang waktu aku menjahat, kau hidup terus
Mau hidupmu bercahaya? Mau? Sungguh-sungguh? Bukan nanti tua seperti pendeta Wim Mauri. Sudah 71 tahun. Baru nanti pingin hidupnya bercahaya. Waktu saudara masih kuat. Penuh energi. Penuh dengan hikmat dan akal budi. Dari Roh Kudus. Lakukan dan minta Tuhan bercahaya dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan membentuk dan memproses seseorang menjadi semakin bijaksana. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman. Tuhan tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh mau berjalan di dalam terang Tuhan. Mengandalkan Tuhan sehingga kami penuh dengan kebijaksanaan, akal budi, sehat walafiat, umur panjang, sukacita, damai sejahtera. Mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Menantikan kedatangan Tuhan dalam pengiringan kami. Kami tidak mau nanti dihukum. Seperti banyak hamba Tuhan yang sudah pergi dan melihat dan merasakan bagaimana dahsyatnya api neraka. Jadi mereka pulang dan bersaksi, saya tidak mau pergi ke tempat yang gelap. Saya tidak mau sia-siakan hidup saya semasa muda. Saya tidak mau membiarkan keluarga saya dilanda malapetaka. Saya mau sungguh hidup bagi Tuhan. Saya tergerak berdoa 1-2 menit dengan yang mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Saudara jangan lihat ke kiri atau ke kanan. Saudara angkat tangan di tempat dudukmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Bisa angkat tangan. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih, turun tangan. Bapa dalam nama Yesus, setiap Bapak, Ibu, anak-anak, orang muda yang mengangkat tangan meresponi firman-Mu, Tuhan Engkaulah jawaban. Terima kasih Bapa. Sehingga roh kami mengizinkan roh Allah tinggal dalam hati kami dan bekerja dalam hati kami, supaya kami teguh beriman. Kami tidak lihat dengan mata kami, tapi kami percaya dan kami renungkan sabda-Mu, dan kami mau jalani hidup ini seperti yang Tuhan mau. Bawa pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Dia ada di sini. Dialah jawaban satu-satunya. Tuhan memberkati orang muda, Bapak Ibu, anak-anak, dalam nama semua sebut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah yang selalu menguatkan kita sepanjang hidup kita berjalan. Kami kasih kesempatan buat warta jemaat disampaikan. Baik, shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mohon kesabaran kita mengikuti pengumuman pelayanan Minggu berjalan. Baik, puji Tuhan, yang pertama petugas pelayanan ibadah raya Minggu tanggal 23 November 2024. Pengkhotbah Evangelis Rumbewas, STH, Bapak Gembala. Pemimpin pujian Ibu Els Mauri. Doa syafaat Bapak Pendeta Wim Mauri Espak. Doa persembahan Ibu Ira. Pengumuman Ibu Pigome.
Yang berikut kita lihat bersama keuangan sepekan kita tanggal 9 bulan 11 2025. Kolekte 1, kolekte 2, perpuluhan, diakonia, pembangunan, ibadah KKR, dan juga penutupan pelayanan, ibadah penutupan pelayanan. Total semuanya 1.539.000. Baik, tidak ada surat masuk atau undangan, tidak ada. Yang berikut kita perhatikan bersama syarat-syarat, yaitu syarat untuk nikah kudus, syarat baptisan air, dan syarat penyerahan anak. Yang berikut mungkin saya berikan kesempatan buat panitia Natal. Ada yang mau disampaikan? Baik, Shalom. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Dari Panitia Natal menyampaikan puji Tuhan untuk kemarin selama berapa bulan berlangsung kita melakukan basar. Total dana kas Natal yang sudah terkumpul itu ada Rp3.035.000. Dana yang terkumpul untuk di Ketua Panitia Natal 1.910.000 dan total yang masih ada pembayaran yang belum melakukan basar-basar itu 1.125.000. Seperti yang sudah disampaikan, untuk yang sudah mengambil basar belum melakukan pembayaran tidak apa-apa. Tetap nanti kami tunggu sebelum pada saat pelaksanaan perayaan Natal dan HUT King Mi Calvary. Dan juga kembali lagi sebagai ketua saya menyampaikan masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Jemaat yang mau menabur berkat untuk suksesnya pelaksanaan Natal dan HUT King Mi Calvary dalam bentuk barang ataupun dana itu masih kita terima, karena kalau secara budget yang kita perkirakan itu kita membutuhkan sekitar 18 juta rupiah. Jadi yang mau menyumbang dalam bentuk makanan, minuman ataupun dana seberapapun tetap kami terima. Ya, terus setelah ibadah saya minta untuk setiap kita semua panitia Natal dan kaum wanita, karena perayaan tahun ini itu kaum wanita yang sebagai koordinator semua, kita bisa kumpul bersama dulu, jangan pulang supaya kita membahas ke depannya nanti langkah apa lagi yang harus kita ambil untuk kegiatan Natal dan perayaan HUT Natal King Mi Calvary. Dan yang terakhir, minggu depan panitia mengadakan basar Natal kembali. Jadi jangan capek-capek menabur ya, berapapun itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Baik, puji Tuhan, demikian pengumuman kita. Ibu Sekretaris, Gembala ada tambahan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut lagi tahap yang berikut. Yang dari belakang, yang belum isi lemari kasih ada di sini. Dan juga kita akan memberi untuk transport sekolah minggu. Kita akan menyanyi pujian Kemenangan Iman nomor 277. Sentosa dalam Yesus. Kita akan menyanyi 3 ayat. Yesus
Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Kita akan menyanyi pujian yang mengatakan, "Kupandang hari esok." Dengan segala Kupandang hari esok. Dengan segala ada dalam tangannya, Yesus menjadi bagi yang mau percaya. Pandang hari esok. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, sebab dari sorga engkau diberkati. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Yesus Kristus, Gembala Agung segala abad, persekutuan yang manis dan erat dari Roh Kudus, tinggal menyertai setiap pribadi yang percaya, beriman sungguh, bertekad untuk jalan di dalam kebenaran Tuhan. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput saleh-saleh. Sorga dan bumi puji.
Amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara bersyukur. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, simpatisan yang hadir bersama, pemuda-pemudi, maju terus. Atas nama Gembala dan BPJ kami sampaikan terima kasih. Salam hangat untuk keluarga yang tidak hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Shalom.